Dipaksa menikah dengan pria tua oleh keluargaku. Alia duduk termenung di teras rumahnya yang sudah mulai reyot. Angin sore yang seharusnya membawa ketenangan justru terasa seperti pengingat bahwa kehidupannya semakin hari semakin sulit. Di dalam rumah, terdengar batuk ibunya yang tak kunjung reda. Suara yang selalu membuat hatinya teriris. Ayahnya, Pak Rahmat, dulu adalah seorang pedagang mebel yang cukup sukses. Usahanya berkembang, dan mereka bisa hidup dengan layak. Namun, semuanya berubah ketika terjadi kebakaran besar di gudang tempat menyimpan kayu-kayu mebel miliknya. Kebakaran itu menghanguskan hampir seluruh persediaan dan aset yang ia miliki. Tak hanya kehilangan barang dagangan, tetapi juga kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnisnya. Dalam hitungan bulan, usaha yang dibangun bertahun-tahun itu hancur begitu saja. Untuk mempertahankan bisnis, Pak Rahmat berusaha mencari pinjaman ke berbagai tempat. Namun, bank tak mau memberikan pinjaman tanpa jaminan, dan teman-teman bisnisnya pun enggan mengambil risiko. Dalam keadaan terdesak, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah meminjam uang dari rentenir. Saat itu, rentenir bernama Pak Herman datang sebagai penyelamat. Dengan senyum manis dan kata-kata yang menenangkan, ia menawarkan pinjaman dalam jumlah besar dengan janji bahwa bunganya tidak akan memberatkan. "Tenang saja, Pak Rahmat. Saya ini orang yang baik. Saya hanya ingin membantu orang yang sedang kesulitan," ucapnya saat menyerahkan segepok uang. Namun, kebaikan itu hanyalah ilusi. Bunga pinjaman yang awalnya tampak kecil, lama-lama membengkak. Saat Pak Rahmat gagal membayar tepat waktu, denda mulai bertambah. Dalam waktu singkat, hutang yang awalnya hanya puluhan juta melonjak menjadi ratusan juta rupiah. "Kalau nggak bisa bayar bulan ini, saya kasih waktu. Tapi bunganya naik." "Ya, begitu aturan mainnya," kata Pak Herman dengan senyum sinis. Pak Rahmat mencoba bertahan. Ia berusaha mencari pekerjaan lain, bahkan pernah menjadi buruh angkut di pasar demi mendapatkan uang tambahan. Namun, penghasilannya tak seberapa dibandingkan hutang yang semakin menumpuk. Alia yang saat itu baru lulus SMA ingin membantu. Ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi tanpa ijazah perguruan tinggi, pilihan pekerjaannya sangat terbatas. Ia akhirnya bekerja di sebuah warung makan sebagai pelayan dengan gaji yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ibu yang sakit-sakitan. Di tengah beban hutang yang semakin berat, Ibu Alia, Bu Rina, jatuh sakit. Stres akibat tekanan ekonomi membuat kesehatannya semakin menurun. Ia mulai sering sakit kepala, tubuhnya melemah, dan akhirnya jatuh sakit berkepanjangan. Alia dan ayahnya sudah berusaha membawanya ke puskesmas. Tetapi dokter mengatakan bahwa Bu Rina perlu menjalani pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit. Sayangnya, biaya rumah sakit tidaklah murah. Tanpa uang yang cukup, mereka hanya bisa mengandalkan obat-obatan seadanya dari puskesmas. "Maaf, Nah, Ibu cuma merepotkan kalian," ujar Bu Rina dengan suara lemah. "Ibu jangan bicara seperti itu. Ibu pasti sembuh." Alia mencoba menenangkan, meskipun dalam hatinya, ia sendiri ketakutan. Sementara itu, Pak Herman semakin gencar menagih hutang. Ia tak lagi datang sendirian. Kini, ia membawa beberapa anak buahnya yang bertampang sangar. Suatu sore, ketika Alia sedang pulang dari warung makan, ia melihat sekelompok pria berdiri di depan rumahnya. Salah satu dari mereka menendang pintu kayu rumahnya, membuat Bu Rina yang sedang tidur terbangun dengan wajah ketakutan. Pak Rahmat keluar dengan wajah lelah. "Pak Rahmat, saya sudah kasih banyak waktu buat bayar. Mana uang saya?" bentak Pak Herman dengan suara lantang. "Saya mohon, Pak Herman, beri saya waktu sedikit lagi. Saya sedang mencari pekerjaan tambahan," jawab Pak Rahmat dengan nada memohon. Pak Herman tertawa sinis. "Saya sudah kasih waktu berbulan-bulan.
Kalian pikir saya ini panti sosial? Alia yang melihat dari kejauhan langsung berlari mendekat dan berdiri di samping ayahnya. Pak, tolonglah. Kami pasti akan bayar, tapi beri kami kesempatan, kata Alia dengan suara gemetar. Pak Herman memperhatikan Alia dengan tatapan tajam. Sejenak ia terdiam, lalu sebuah senyum licik muncul di wajahnya. Begini saja, katanya dengan nada santai. Saya bisa hapus hutang kalian kalau Alia mau menikah dengan salah satu anggota keluarga saya. Mata Alia membelalak. Apa? Pak Rahmat dan Bu Rina pun terkejut. Iya, anak saya butuh istri. Kalian gak usah bayar hutang, asal Alia mau menikah dengannya, lanjut Pak Herman dengan nada puas. Alia menggigit bibirnya. Dadanya terasa sesak. Ia tidak percaya bahwa hidupnya telah sampai di titik ini, dijadikan alat barter demi melunasi hutang. Pak Rahmat menggeleng keras. Tidak, saya tidak akan menjual anak saya. Terserah kalian, kata Pak Herman dengan nada tajam. Tapi kalau minggu depan belum ada pembayaran, rumah ini saya sita. Dan jangan salahkan saya kalau ada kejadian yang gak kalian inginkan. Setelah mengatakan itu, Pak Herman dan anak buahnya pergi, meninggalkan keluarga Alia dalam ketakutan. Malam itu, Alia tak bisa tidur. Ia memikirkan perkataan Pak Herman. Menikahi pria yang bahkan tak ia kenal hanya demi melunasi hutang keluarga? Itu gila. Namun, jika ia menolak, apa yang akan terjadi? Hutang mereka semakin menumpuk. Ibunya butuh perawatan, dan mereka bisa kehilangan rumah satu-satunya. Alia duduk termenung di dekat jendela, menatap langit malam. Air matanya mengalir. Ia merasa terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Keesokan harinya, ia melihat ayahnya duduk termenung di teras. Wajahnya penuh kesedihan dan rasa bersalah. Maafkan ayah. Nah, ayah tidak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untukmu, ujar Pak Rahmat lirih. Alia menatap ayahnya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu betapa keras ayahnya telah berusaha. Ini bukan salah ayahnya. Ini bukan salah siapa-siapa. Ini adalah takdir buruk yang menimpa keluarga mereka. Hari-hari berlalu, dan situasi semakin memburuk. Pak Herman mulai mengirim orang-orangnya untuk mengawasi rumah mereka, menebar ancaman, dan menciptakan ketakutan di dalam rumah itu. Alia mulai berpikir, jika ia menerima tawaran itu, setidaknya keluarganya akan terbebas dari hutang. Ibunya bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik. Ayahnya tidak lagi harus lari dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, hanya untuk membayar bunga yang tak kunjung lunas. Tetapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Bagaimana jika pria yang akan dinikahinya itu adalah seseorang yang kasar? Bagaimana jika ia harus menjalani hidup yang menyiksa? Malam itu, Alia menangis sendirian di kamarnya. Ia tahu, keputusan besar harus segera diambil. Dan mungkin, ini adalah pengorbanan yang harus ia lakukan untuk keluarganya. Malam itu, suara gedoran keras di pintu kembali menggema. Suasana rumah yang sepi mendadak terasa mencekam. Alia yang sedang membantu ibunya berbaring langsung terlonjak kaget. Ibunya yang sudah lemah hanya bisa menggenggam tangan Alia dengan erat. Sementara Pak Rahmat buru-buru berjalan ke arah pintu dengan langkah gontai. Pak Rahmat, keluar kau! Suara berat dan kasar terdengar dari luar. Alia bisa merasakan betapa tegangnya tubuh ayahnya saat tangannya menggenggam kenop pintu. Dengan helaan napas panjang, ia memberanikan diri membukanya. Begitu pintu terbuka, tampak Pak Herman berdiri di depan rumah dengan 3 anak buahnya. Salah satu dari mereka, pria bertubuh besar dengan tato di leher, memegang sebatang kayu di tangannya, seakan siap menggunakannya kapan saja. Kalian belum bayar sepeser pun dari hutang kalian bulan ini. Suara Pak Herman terdengar dingin. Pak Rahmat menundukkan kepala. Saya sudah berusaha.
Pak, tolong beri kami waktu sedikit lagi. Saya sedang mencari pekerjaan tambahan. Pak Herman tertawa pendek, penuh ejekan. Berapa kali kau mau bilang seperti itu? Hah? Aku sudah bosan mendengar alasanmu. Ini bisnis, Rahmat. Kalau kau tidak bisa bayar, aku harus bertindak. Salah satu anak buahnya mengayunkan kayu di tangannya, menghantam tiang kayu rumah mereka. Bunyi dentuman keras membuat Alia tersentak ketakutan. Ia menggenggam tangan ibunya semakin erat, merasakan getaran ketakutan yang sama dari tubuh ibunya yang lemah. Tolong, Pak, kami benar-benar akan membayar. Kami hanya butuh sedikit waktu. Suara Alia bergetar, tetapi ia berusaha untuk tetap tegar. Pak Herman menoleh ke arahnya. Matanya menatap Alia dengan penuh perhitungan. Senyum sinis terukir di bibirnya. Seakan ia baru saja mendapatkan ide yang lebih baik. Kalian memang payah dalam mencari uang, tapi mungkin ada cara lain untuk melunasi hutang ini, katanya santai, sembari melipat kedua tangannya di dada. Pak Rahmat menatapnya dengan waspada. Apa maksudmu? Pak Herman menatap Alia dengan lekat. Alia bisa menikah dengan seseorang dalam keluargaku. Jika dia setuju, maka aku akan menghapus hutang kalian. Ruangan mendadak hening. Seakan udara tiba-tiba menghilang, membuat napas Alia tercekat di tenggorokan. Ia merasakan tangan ibunya mencengkeramnya semakin erat. Jangan bercanda, Pak Herman. Suara Pak Rahmat meninggi. Wajahnya memerah karena marah dan syok. Kami mungkin sedang dalam kesulitan, tapi kami bukan keluarga yang bisa diperjualbelikan seperti barang. Pak Herman mengangkat bahu. Aku serius. Kalian tidak bisa membayar hutang ini, dan aku menawarkan solusi yang adil. Menikahkan Alia dengan seseorang dalam keluargaku bukanlah hal yang buruk, bukan? Alia menggigit bibirnya, menahan gemetar di tubuhnya. Siapa yang harus aku nikahi? Tanyanya. Suaranya nyaris berbisik. Pak Herman tersenyum puas. Kakakku. Dia sudah berumur. Tapi dia pria yang kaya dan bisa menjamin keluargamu hidup enak. Dunia Alia seakan berputar. Ia tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. Menikah dengan pria tua? Dengan seseorang yang mungkin bisa menjadi ayahnya? Tidak. Suara Pak Rahmat kembali terdengar keras. Kami tidak akan menjual anak kami demi hutang. Pak Herman mendekat, menepuk bahu Pak Rahmat dengan kasar. Kalau begitu, bersiaplah untuk kehilangan rumah ini. Dan jangan salahkan aku kalau nanti keluargamu harus tidur di jalanan. Alia bisa melihat ayahnya mengepalkan tangan. Rahangnya mengeras karena marah dan frustasi. Pak Herman tahu bahwa mereka sudah terjebak. Kalian punya waktu sampai akhir minggu. Lanjut Pak Herman sebelum berbalik pergi. Pilihannya sederhana. Lunasi hutang atau Alia menikah. Kalau tidak ada yang bisa dilakukan, aku akan mengambil rumah ini dan menyeret kalian keluar. Setelah mereka pergi, suasana rumah dipenuhi keheningan yang mencekam. Alia merasa kepalanya berdenyut. Dadanya sesak seakan ada batu besar menimpanya. Ia menatap ayahnya, yang kini menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ibu Alia hanya bisa menangis lirih di tempat tidurnya. Ayah tidak akan membiarkan ini terjadi. Suara Pak Rahmat akhirnya terdengar, meski serak dan penuh kelelahan. Aku akan mencari cara lain. Tetapi Alia tahu, cara lain itu tidak ada. Hutang mereka terlalu besar, dan Pak Herman tidak akan pernah memberi kelonggaran. Malam itu, Alia tak bisa tidur. Ia merenung di atas kasurnya yang tipis. Pikirannya berkecamuk. Bagaimana jika mereka benar-benar kehilangan rumah? Bagaimana jika ibunya, dalam keadaan sakit seperti ini, harus tidur di jalanan? Bagaimana jika satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri? Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan.
Kami tidak akan menyerahkan Alia. Titik. Suara Pak Rahmat bergema di dalam rumah kecil itu. Alia duduk di lantai, menatap ayahnya yang berdiri dengan wajah merah padam. Ibunya masih terbaring di tempat tidur. Matanya sembab karena menangis sejak Pak Herman pergi tadi siang. Ayah, kita benar-benar tak punya pilihan lain. Suara Alia bergetar. Tidak. Ayah lebih baik mati daripada harus menjualmu ke orang tua itu. Pak Rahmat mengepalkan tangannya, seakan sedang menahan amarah yang bisa meledak kapan saja. Tapi, Alia menggigit bibirnya, menunduk, tak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Bu Rina menarik napas pelan, suaranya lemah saat berkata, Alia, jangan pernah berpikir untuk mengorbankan dirimu. Kami akan mencari jalan lain. Meskipun mereka semua menolak tawaran itu, kenyataan tidak bisa diabaikan. Hutang mereka tetap ada. Waktu yang diberikan Pak Herman semakin menipis. Dan ancaman kehilangan rumah semakin nyata. Setiap pagi, Pak Rahmat bangun lebih awal dari biasanya. Ia keluar rumah dengan langkah cepat, berusaha mencari pekerjaan tambahan. Apapun akan ia lakukan, asal bisa mendapatkan uang untuk membayar hutang. Ia pergi dari satu tempat ke tempat lain, menawarkan tenaganya sebagai buruh harian, tukang cuci mobil, bahkan mencoba melamar pekerjaan di pabrik. Namun, usia yang sudah melewati 50 tahun membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan tetap. Setiap kali ia pulang, wajahnya semakin kuyu, tubuhnya semakin kurus. Dan seringkali ia hanya makan sedikit agar makanan lebih banyak tersisa untuk Alia dan istrinya. Sementara itu, Alia terus bekerja di warung makan. Upahnya masih tak cukup untuk meringankan beban keluarga. Kenapa kau terlihat murung terus, Alia? Tanya Embok Sari, pemilik warung, suatu hari. Alia terkejut, tidak menyadari bahwa ia telah lama melamun saat mencuci piring. Ia tersenyum tipis, mencoba menutupi keresahannya. Tidak apa-apa, Embok. Saya hanya sedikit lelah. Embok Sari menghela napas, menatap Alia dengan prihatin. Kalau kau butuh sesuatu, jangan ragu untuk bicara. Aku tahu keluargamu sedang kesulitan. Alia mengangguk, tapi ia tahu tak mungkin meminta bantuan Embok Sari. Hutang mereka terlalu besar. Malamnya, Alia pulang dan menemukan ayahnya terduduk di teras rumah, menatap kosong ke kejauhan. Ayah? Panggilnya pelan. Pak Rahmat menoleh, lalu tersenyum, tapi senyum itu penuh kepahitan. Ayah sudah mencoba segalanya. Nak, katanya lirih. Tapi tetap saja tidak cukup. Alia menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Saat mereka berbincang, terdengar suara langkah kaki mendekat. Ayah! Alia menoleh dan melihat dua pria bertubuh besar berdiri di depan pagar. Salah satunya adalah anak buah Pak Herman. Waktunya hampir habis, Pak Rahmat. Pak Herman ingin kepastian besok. Apakah kalian akan membayar atau menyerahkan anak perempuan kalian? Alia mengepalkan tangannya. Ia muak dengan cara mereka memperlakukannya seolah ia hanya barang dagangan. Pak Rahmat bangkit, berdiri tegak meskipun tubuhnya terlihat lelah. Pergi dari sini. Kami tidak akan menyerah begitu saja. Pria itu tertawa, lalu berkata dingin, kalau begitu, bersiaplah menghadapi akibatnya. Mereka pergi, meninggalkan ancaman yang menggantung di udara. Alia berlari masuk rumah, menutup pintu rapat-rapat, dan menekan punggungnya ke kayu tua itu. Ia memejamkan mata. Nafasnya tersengal. Ia tidak bisa membiarkan keluarganya kehilangan segalanya. Tapi menikahi pria tua itu juga bukan pilihan yang bisa ia terima. Malam itu, Alia berbaring di samping ibunya, mendengarkan suara batuk lemah yang seakan menjadi pengingat bahwa waktu mereka semakin sedikit. Alia menatap langit-langit kamar,
Pikirannya berkecamuk. Jika ia terus menolak, apa yang akan terjadi pada keluarganya? Malam semakin larut, tetapi Alia masih terjaga. Ia duduk di samping tempat tidur ibunya, memperhatikan wajah pucat wanita yang melahirkannya. Nafas Burina terdengar lemah. Sesekali diselingi batuk yang semakin parah. Keringat dingin mengalir di dahinya, membuat Alia segera mengambil kain basah dan mengusap wajah ibunya dengan lembut. "Ibu, apakah masih sakit?" bisik Alia. Suaranya bergetar menahan air mata. Burina membuka matanya perlahan. Tersenyum tipis meskipun jelas terlihat betapa sakitnya ia. "Ibu baik-baik saja. Nah, jangan khawatir." Alia ingin percaya, ingin berpikir bahwa ibunya benar-benar baik-baik saja, tapi kenyataan berkata lain. Tubuh ibunya semakin kurus, tulangnya semakin menonjol, dan batuknya tidak kunjung membaik. Ia tahu ibunya butuh pengobatan yang lebih layak, butuh perawatan di rumah sakit, bukan sekadar obat-obatan seadanya dari puskesmas yang mereka dapatkan dengan susah payah. Namun, bagaimana caranya? Uang yang ada bahkan nyaris tak cukup untuk membeli makanan sehari-hari. Alia meremas kain di tangannya, merasa frustrasi. Dari luar kamar, terdengar suara gaduh. Alia menoleh dengan cepat. Ia mengenali suara itu, suara ayahnya yang kembali berdebat dengan seseorang. Ia bangkit dan bergegas keluar, mendapati ayahnya berdiri di ruang tamu dengan wajah merah padam. Di hadapannya, seorang pria berbadan besar dengan wajah garang menatapnya dengan penuh amarah. Itu salah satu anak buah Pak Herman. "Aku tidak peduli bagaimana caranya. Bayar hutangmu atau angkat kaki dari rumah ini," bentak pria itu. Pak Rahmat mengepalkan tangannya. Napasnya memburu karena marah. "Kami butuh waktu. Berikan kami waktu lebih lama." Pria itu mendengus kasar. "Waktu kalian sudah habis, Pak Rahmat. Minggu depan rumah ini akan kami sita." Alia menelan ludah. Ia melihat ayahnya yang dulu adalah sosok kuat dan penyayang, kini terlihat hancur karena tekanan. Mata ayahnya tidak lagi bersinar penuh semangat seperti dulu. Yang tersisa hanyalah kelelahan dan rasa putus asa yang semakin menggerogoti. Begitu pria itu pergi, meninggalkan ancaman yang menggantung di udara, Pak Rahmat terduduk di kursi dengan lemas. Alia mendekatinya, meletakkan tangan di bahunya. "Ayah." Pak Rahmat menatapnya dengan mata yang memerah. "Alia, apa yang harus kita lakukan?" Suaranya penuh keputusasaan. Alia menggigit bibirnya. Ia ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa mereka akan menemukan cara untuk keluar dari masalah ini. Tapi ia tidak bisa. Tidak ada cara. Ayahnya tiba-tiba berdiri, wajahnya berubah menjadi lebih keras. Ia menatap Alia dengan tajam, dan untuk pertama kalinya, ada ketegangan di antara mereka. "Kau masih menolak tawaran Pak Herman?" tanyanya dengan suara bergetar. Alia membeku. Ia tahu pertanyaan itu akan datang, tapi ia tidak siap untuk menjawabnya. "Ayah aku." Jawab, Alia. Suara ayahnya lebih keras kali ini. Alia menggigit bibirnya. Aku tidak bisa, Ayah." Pak Rahmat memejamkan matanya, menekan dahinya dengan jemarinya seolah sedang mencoba menenangkan diri. Tapi saat ia membuka matanya lagi, yang terlihat hanyalah kelelahan dan frustrasi yang mendalam. "Kau tahu keadaan kita semakin buruk, kan? Kau tahu ibu semakin sakit, kan?" Suaranya melembut, tetapi justru itulah yang membuat Alia semakin merasa bersalah. Alia menunduk, air mata menggenang di matanya. "Aku tahu. Tapi kau masih menolak." Alia tidak menjawab. Ia ingin berteriak bahwa ia juga takut, bahwa ia juga ingin menyelamatkan keluarganya, tetapi tidak dengan cara ini. Pak Rahmat mendengus pelan, lalu berjalan ke arah dapur, meninggalkan Alia dengan perasaan hancur. Malam itu,
Ia menangis. Malam itu, setelah berhari-hari berjuang dengan pikirannya sendiri, Alia akhirnya membuat keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Ia duduk di sisi tempat tidur ibunya, menggenggam tangan wanita yang telah merawatnya sejak kecil. "Ibu." Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. "Aku akan melakukannya." Bu Rina membuka matanya dengan lemah. "Melakukan apa, Nak?" Alia menelan ludah. Hatinya sakit, seolah ada ribuan pisau yang menusuk dadanya. Tapi ia tetap mengucapkan kata-kata itu. "Aku akan menikah dengan pria itu. Aku akan menerima tawaran Pak Herman." Ibunya langsung menangis. "Jangan, Ali. Jangan lakukan ini demi kami. Ibu rela kehilangan segalanya, asal kau tetap bisa hidup bahagia." Alia menggeleng pelan, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. "Aku tidak bisa melihat ibu menderita lagi. Aku tidak bisa melihat ayah semakin hancur. Jika ini satu-satunya cara agar kita tidak kehilangan rumah, agar ibu bisa mendapat perawatan yang lebih baik, maka aku akan melakukannya." Tangisan ibunya semakin keras, dan suara gaduh dari ruang tamu membuat mereka menoleh. Pak Rahmat berdiri di sana, wajahnya penuh kemarahan dan kesedihan sekaligus. "Tidak, Alia. Ayah tidak akan membiarkanmu mengorbankan hidupmu seperti ini." Alia bangkit, berjalan ke arah ayahnya dengan tubuh gemetar. "Ayah, aku sudah memutuskan. Aku akan menikah." "Alia." Suara Pak Rahmat bergetar, matanya memerah. "Kau tidak mengerti apa yang kau lakukan. Pernikahan bukan sesuatu yang bisa kau anggap sebagai transaksi untuk melunasi hutang." "Aku tahu, Ayah." Alia tersenyum pahit. "Tapi aku juga tahu kita tidak punya pilihan lain." Pak Rahmat terduduk di kursi dengan wajah putus asa. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Ia tahu betapa besar tekad putrinya, dan ia tahu, meskipun ia menentang keputusan ini, kenyataan tetaplah kenyataan. Keesokan harinya, Alia menemui Pak Herman di kantornya, sebuah ruangan sempit yang dipenuhi asap rokok dan tumpukan dokumen pinjaman. "Aku setuju," katanya tanpa basa-basi. Pak Herman menatapnya sejenak, lalu menyeringai puas. "Bagus. Aku tahu kau anak yang cerdas." Alia menggenggam ujung bajunya dengan erat, berusaha mengendalikan emosinya. "Kapan pernikahan ini akan dilaksanakan?" tanyanya dengan suara kaku. "Secepatnya," jawab Pak Herman. "Minggu depan." Alia tercekat. "Seminggu? Itu terlalu cepat." Tapi ia tidak bisa membantah. "Baik," katanya akhirnya. Pak Herman tersenyum puas, lalu menekan bel di mejanya. Tak lama kemudian, seorang pria masuk, salah satu anak buahnya. "Umumkan kepada seluruh keluarga bahwa pernikahan akan diadakan minggu depan," perintahnya. "Dan pastikan semua persiapan berjalan lancar." Alia merasa jantungnya berdegup kencang. Ini nyata. Ia benar-benar akan menikah dengan pria tua yang bahkan belum pernah ia temui. Dalam seminggu itu, rumah Alia terasa berbeda. Suasana sunyi, berat, seolah semua orang menahan tangis yang sewaktu-waktu bisa pecah. Bu Rina semakin sering menangis, meskipun ia mencoba menyembunyikannya dari Alia. Pak Rahmat jarang berbicara, dan saat ia melakukannya, suaranya terdengar penuh kesedihan yang dalam. Alia sendiri menjalani hari-harinya seperti zombie. Ia membantu ibunya, bekerja di warung, lalu pulang dan mengurung diri di kamar. Setiap malam, ia menangis tanpa suara, bertanya-tanya apakah ini benar-benar jalan yang harus ia tempuh. Gaun pengantinnya sederhana, berwarna putih dengan hiasan rendah kecil di bagian lengan. Embok Sari, pemilik warung tempatnya bekerja, memberikannya sebagai hadiah. "Kau tetap harus terlihat cantik, Nak,"
kata Mbok Sari sambil mengusap bahu Alia dengan lembut. Alia tersenyum lemah. Cantik? Ia tidak peduli. Hatinya terlalu hancur untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya hari itu tiba. Alia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Matanya sembab karena menangis semalaman. Tubuhnya terasa dingin, seakan tidak ada lagi harapan yang tersisa. Dari luar kamar, terdengar suara orang-orang berbicara. Pernikahan ini memang tidak dibuat besar-besaran, tetapi tetap ada beberapa tamu yang hadir, terutama orang-orang dari pihak Pak Herman. Ketika ia melangkah keluar dari kamar, ia melihat ayah dan ibunya berdiri di depan pintu. Pak Rahmat menatapnya lama, lalu menarik napas panjang. Ali, maafkan ayah. Maaf karena ayah tidak bisa melindungimu. Air mata Alia jatuh. Ia menggeleng pelan. Jangan berkata seperti itu, ayah. Aku melakukan ini karena aku ingin menyelamatkan keluarga kita. Bu Rina tidak bisa menahan tangisnya. Ia menarik Alia ke dalam pelukan erat, seolah tidak ingin melepaskannya. Saat akhirnya mereka berjalan menuju tempat akad, Alia merasa seperti sedang berjalan menuju akhir hidupnya. Di depan, seorang penghulu sudah duduk, bersama Pak Herman dan seorang pria yang duduk di sebelahnya, calon suaminya. Alia menunduk. Ia tidak ingin melihat pria tua itu. Baiklah, mari kita mulai, kata penghulu. Suasana hening. Jantung Alia berdebar kencang, perasaannya kacau. Namun, saat pria di sebelah Pak Herman membuka mulutnya untuk mengucapkan ijab kabul, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Suara itu bukan suara pria tua. Itu suara pria muda. Alia mendongak dengan cepat. Matanya melebar karena terkejut. Yang duduk di sana bukanlah pria tua yang selama ini ia bayangkan. Sebaliknya, itu adalah seorang pria muda, mungkin seusia atau hanya beberapa tahun lebih tua darinya. Wajahnya tampan, ekspresinya tenang, dan sorot matanya tidak memiliki kebengisan seperti Pak Herman. Alia membeku. Siapa dia? Kenapa bukan pria tua seperti yang dikatakan Pak Herman? Ia menoleh ke arah Pak Herman, yang tersenyum puas. Kenalkan, ini Adrian, anakku, katanya santai. Dunia Alia terasa berputar. Anak Pak Herman? Bukankah selama ini yang dikatakan adalah saudara laki-lakinya yang sudah tua? Alia tidak tahu harus merasa lega atau marah karena merasa ditipu. Dan pertanyaan terbesar di benaknya adalah, kenapa pria muda ini mau menikahinya? Tangannya mengepal di pangkuannya, jantungnya berdetak semakin cepat. Apa yang sebenarnya terjadi? Seiring berjalannya waktu, hari pernikahan semakin dekat, tetapi hati Alia semakin hancur. Setiap detik yang berlalu terasa seperti belati yang menusuk perlahan ke dalam dadanya, menyisakan luka yang tidak terlihat tetapi terasa begitu nyata. Malam-malamnya dipenuhi kecemasan dan ketakutan. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat bayangan seorang pria tua dengan wajah keras dan tatapan tajam. Ia membayangkan hidup dalam rumah besar yang dingin, dipaksa melayani pria yang tidak ia kenal, yang mungkin kejam dan tak berperasaan. Bagaimana jika pria itu memperlakukannya dengan buruk? Bagaimana jika ia tidak diizinkan bertemu dengan keluarganya lagi? Ketakutan demi ketakutan terus menghantui pikirannya. Ia ingin lari. Berkali-kali ia berpikir untuk pergi jauh, meninggalkan semuanya dan menghilang. Namun, kemana? Ia tidak memiliki siapa-siapa di luar keluarganya. Ayah dan ibunya sangat bergantung padanya. Jika ia pergi, siapa yang akan merawat ibunya yang sakit? Siapa yang akan membantu ayahnya menghadapi para rentenir yang terus menekan mereka? Alia duduk di tepi tempat tidurnya, memeluk lututnya sendiri. Udara malam terasa dingin, tetapi hatinya terasa lebih dingin lagi. Haruskah aku melakukan ini? Bisiknya pada dirinya sendiri.
Ia berharap ada seseorang yang bisa memberinya jawaban. Namun, tidak ada siapapun. Hanya ada dirinya sendiri dan beban berat di pundaknya. Suatu siang, saat Alia sedang membantu ibunya minum obat, suara ketukan keras di pintu depan membuatnya terkejut. Bra, bra, bra. Alia, buka pintunya sekarang juga. Suara berat dan kasar itu tidak asing di telinganya. Rentenir itu lagi. Alia merasakan jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia berjalan menuju pintu dan membukanya sedikit. Pak Herman, si rentenir kejam, berdiri di depan rumah bersama dua anak buahnya yang bertubuh besar. Senyum dingin tersungging di wajahnya. Bagaimana? Kau sudah siap menjadi pengantin? Tanyanya. Nada suaranya penuh ejekan. Alia mengepalkan tangannya erat-erat. Ia ingin membantah. Ingin berteriak bahwa ia tidak mau. Tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Pak Herman tertawa pelan, lalu melirik ke dalam rumah, di mana ibunya terdengar batuk lemah. Dengar, nak, kau bisa saja tetap keras kepala dan menolak pernikahan ini. Tapi kalau kau menolak, kau tahu apa yang akan terjadi, kan? Alia menahan napas. Rumah ini, semua barang-barang di dalamnya akan segera menjadi milikku. Dan ibumu? Ah, kasihan sekali kalau sampai harus tidur di jalan, bukan? Kata-kata itu seperti cambuk yang menghantam Alia tanpa ampun. Ia menatap pria itu dengan penuh kebencian. Tetapi ia tahu, ia tidak berdaya. Kau punya waktu sampai hari pernikahan. Jangan buat aku marah, Alia, kata Pak Herman sebelum berbalik pergi. Pintu tertutup, tetapi gemetar di tangan Alia tidak berhenti. Ia merasa seperti binatang yang sedang dijebak. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada harapan. Malam itu, Alia duduk di meja makan bersama ayahnya. Pak Rahmat terlihat lebih tua dari sebelumnya. Wajahnya dipenuhi gurat-gurat kecemasan, matanya lelah dan penuh penyesalan. Kita tidak harus melakukan ini, Alia. Suara ayahnya bergetar. Alia menatapnya lama. Kalau aku tidak melakukannya, apa yang akan terjadi pada kita, ya? Pak Rahmat tidak bisa menjawab. Ia tahu jawabannya, dan Alia juga tahu. Mereka akan kehilangan segalanya. Kita bisa mencari cara lain, ujar ayahnya, tetapi terdengar seperti seseorang yang bahkan tidak percaya dengan kata-katanya sendiri. Alia tersenyum pahit. Apa cara lain itu? Yah? Kita sudah mencoba segalanya. Kita sudah menjual semua yang kita bisa jual. Kita sudah bekerja siang dan malam. Tapi hutang itu tetap ada, semakin besar setiap hari. Air mata Alia mulai menggenang, tetapi ia menahannya. Pak Rahmat menggenggam kepalanya sendiri, frustasi. Maafkan ayah. Nah, maafkan ayah karena tidak bisa melindungimu. Hati Alia terasa sakit. Ia tahu ayahnya juga terluka. Tapi ini bukan soal menyalahkan siapapun. Ini tentang kenyataan pahit yang harus mereka hadapi. Sehari sebelum pernikahan, Alia merasa seperti mayat hidup. Ia tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di tepi jendela, menatap langit malam yang begitu luas. Besok, ia akan menikah dengan pria yang tidak ia kenal. Besok, hidupnya akan berubah selamanya. Besok, ia tidak akan lagi menjadi Alia yang bebas. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menyimpan semua perasaan yang bercampur aduk di dalam hatinya. Tidak apa-apa, bisiknya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Tidak apa-apa. Namun, saat air matanya jatuh tanpa ia sadari, ia tahu bahwa semua ini tidaklah baik-baik saja. Hatinya hancur. Masa depannya terasa gelap. Dan yang paling menyakitkan, ia tidak bisa melakukan apapun untuk mengubahnya. Besok, ia akan resmi menjadi istri seseorang yang bahkan belum pernah ia temui.
Suasana di dalam rumah yang sederhana itu terasa hening. Hanya suara penghulu yang terdengar jelas, membaca rangkaian doa sebelum akad nikah dimulai. Alia duduk dengan tubuh kaku, jari-jarinya saling menggenggam erat di atas pangkuannya. Ia hampir tidak bisa bernapas. Matanya menatap ke bawah, tetapi pikirannya berkelana, berputar-putar dalam ketakutan dan ketidakpastian. Ini benar-benar terjadi. Sebentar lagi, ia akan menjadi istri seseorang yang tidak ia kenal. Seseorang yang selama ini ia bayangkan sebagai pria tua yang kejam dan tak berperasaan. Tiba-tiba, penghulu memanggil nama calon pengantin pria. Jantung Alia berdegup semakin cepat. Langkah kaki terdengar mendekat. Semua mata tertuju pada sosok yang kini berdiri di depan meja akad. Saat Alia akhirnya mengangkat kepalanya, ia membeku di tempat. Bukan pria tua? Di hadapannya, bukanlah sosok yang selama ini menghantui mimpi buruknya. Bukan pria tua berusia 60-an dengan perut buncit dan senyum licik. Sebaliknya, yang berdiri di sana adalah seorang pria muda, berusia sekitar akhir 20-an atau awal 30-an. Tampan, berdiri tegap dengan postur yang berwibawa, mengenakan kemeja putih dan jas hitam yang sederhana namun rapi. Mata hitamnya tajam, tetapi tidak terlihat menakutkan. Rahangnya tegas, wajahnya bersih, dan bibirnya terkatup rapat dengan ekspresi serius. Seisi ruangan tampak terdiam, seolah waktu berhenti sesaat. Alia merasakan keheningan yang menggantung di udara, tetapi ia sendiri tidak bisa mengatakan apa-apa. Pak Herman, rentenir yang selama ini menekan keluarganya, tertawa kecil melihat reaksi semua orang. "Sepertinya kalian kaget, ya?" katanya. Nada suaranya terdengar puas. "Kenalkan, ini Adrian, anakku. Bukan aku yang akan menikahi Alia, melainkan dia." Kata-kata itu seperti gemuruh petir di siang bolong. Alia menoleh ke arah orang tuanya. Ayahnya tampak sama terkejutnya, sementara ibunya menutup mulut dengan tangan gemetar. Pikiran Alia masih berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, pria tua itu tidak pernah benar-benar berniat menikahinya? Lalu kenapa selama ini tidak ada yang mengatakan apa-apa? Kenapa mereka membiarkan ia terjebak dalam ketakutan? Berpikir bahwa hidupnya akan berakhir dalam penderitaan? Alia menoleh ke arah Adrian, mencoba mencari jawaban di wajahnya. Namun, pria itu tetap diam, hanya menatap penghulu dengan ekspresi datar. Penghulu tampak sedikit canggung, tetapi akhirnya kembali fokus ke prosesi akad. "Baik, kalau begitu, kita akan melanjutkan akad nikah," ucapnya. Alia masih belum sepenuhnya sadar dari keterkejutannya, tetapi segalanya terasa berjalan begitu cepat. Detik berikutnya, suara Adrian terdengar lantang dan jelas. "Saya terima nikahnya Alia binti Rahmat dengan mas kawin tersebut. Tunai." Seisi ruangan terdiam. Alia merasakan tubuhnya lemas. Ia baru saja resmi menjadi istri seseorang yang bahkan tidak ia kenal. Setelah akad selesai, Alia masih belum bisa berbicara. Ia merasa seperti berada dalam mimpi yang aneh. Tidak tahu apakah ini lebih baik atau lebih buruk daripada apa yang ia bayangkan sebelumnya. Orang-orang mulai memberi ucapan selamat, tetapi semua terasa seperti gema yang jauh. Alia mencuri pandang ke arah Adrian. Pria itu tetap terlihat tenang. Ekspresinya sulit ditebak. Seolah menikah hari ini bukanlah hal besar baginya. Pak Herman menepuk bahu anaknya sambil tertawa. "Akhirnya selesai juga. Sekarang kau sudah punya istri, Adrian." Adrian hanya mengangguk kecil, lalu menoleh ke arah Alia. "Bisa kita bicara sebentar?" Alia tersentak. Ia tidak tahu harus mengatakan apa, tetapi akhirnya ia mengangguk pelan. Mereka berjalan menjauh dari kerumunan, menuju halaman rumah. Alia masih belum bisa berpikir jernih.
Dadanya terasa sesak seiring dengan detik-detik yang berlalu setelah akad nikah selesai. Ia baru saja menikah, tetapi bukan dengan pria tua yang selama ini menghantui mimpinya, melainkan seorang pria muda yang sama sekali tidak ia kenal. Ruangan yang penuh dengan keluarga dan saksi terasa berputar di sekelilingnya. Ia menoleh ke samping, memperhatikan suaminya, Raka. Laki-laki itu duduk tenang di sampingnya, posturnya tegap, mengenakan kemeja putih dan jas hitam yang pas dengan tubuhnya. Wajahnya tegas, dengan mata tajam yang sulit ditebak, tetapi tidak ada kesan menyeramkan. Bahkan, di balik tatapannya yang serius, ada kelembutan yang tersirat. Alia ingin bertanya, ingin berteriak bahwa semua ini terasa seperti permainan aneh. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa diam, membiarkan pikirannya tenggelam dalam kebingungan. Mengapa pria ini mau menikahinya? Bukankah seharusnya ia menikahi ayahnya? Seperti yang selama ini dikatakan Pak Herman? Apakah ini hanya jebakan lain? Alia? Suara ibunya yang serak membuyarkan lamunannya. Alia menoleh, menemukan ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Nak, kau baik-baik saja. Alia mencoba tersenyum, meskipun ia sendiri tidak yakin apakah ia baik-baik saja. Bu, aku. Tapi kata-kata itu menggantung di udara, tidak mampu ia lanjutkan. Setelah prosesi selesai dan para tamu mulai beranjak pergi, Alia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Raka secara langsung. Mereka duduk di salah satu ruangan, terpisah dari keramaian. Suasana hening di antara mereka, hanya terdengar suara detak jam di dinding. Alia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Mengapa? Suaranya nyaris berbisik. Raka menatapnya sebentar sebelum menjawab. Mengapa apa? Mengapa kau menikah denganku? Alia menelan ludah, berusaha menenangkan hatinya yang masih kacau. Aku kira aku akan menikah dengan ayahmu. Selama ini, dia mengatakan bahwa hanya dengan menikahi pria tua itu, hutang keluargaku bisa lunas. Tapi ternyata, pria tua itu bukanlah ayahmu melainkan kau. Raka menarik napas panjang, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ayahku memang seperti itu. Dia suka menekan orang lain dengan cara yang kasar dan tidak manusiawi. Alia mengernyit. Jadi kau tahu semua ini dari awal? Raka mengangguk. Aku tahu ayahku menekan keluargamu. Aku tahu dia membuat kalian putus asa sampai kau rela mengorbankan dirimu. Aku juga tahu dia memanfaatkan keadaan kalian untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Alia menggigit bibirnya. Lalu kenapa kau setuju menikah denganku? Untuk pertama kalinya, Raka tersenyum kecil. Karena aku ingin menghentikan kebiasaan ayahku. Alia terkejut. Apa maksudmu? Raka menatapnya serius. Aku sudah lama tidak setuju dengan cara ayahku menjalankan bisnisnya. Aku benci bagaimana dia menghancurkan hidup orang-orang dengan hutang yang semakin menumpuk. Aku ingin mengubah semuanya. Tapi aku tidak bisa melawannya secara langsung. Aku harus menggunakan caraku sendiri. Alia masih tidak mengerti sepenuhnya. Menikah denganmu adalah caraku menghentikan rencana ayahku, lanjut Raka. Jika aku tidak ikut campur, ayah pasti akan terus memaksamu menikah dengan pria lain. Entah itu dirinya sendiri atau seseorang yang lebih buruk. Aku tidak ingin melihat ada orang lain yang dipaksa menikah hanya karena hutang. Alia menatapnya, berusaha mencari kebohongan di matanya. Tapi tidak ada. Raka tampak benar-benar tulus. Jadi kau tidak menikahiku karena kau menginginkanku? Raka tertawa kecil. Aku bahkan baru bertemu denganmu hari ini. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan ayahku memperlakukan orang lain seperti barang yang bisa ditukar dengan uang. Alia tidak tahu harus berkata apa. Pernikahan ini masih terasa seperti mimpi yang aneh.
Tetapi setidaknya, ia tidak menikah dengan pria tua yang kejam seperti yang ia bayangkan. Malam harinya, setelah acara selesai, Alia akhirnya masuk ke kamar yang telah disiapkan untuknya dan Raka. Meskipun mereka sudah sah sebagai suami istri, semuanya terasa asing. Alia merasa seperti tinggal di rumah orang lain. Kamar itu luas dan nyaman, jauh lebih besar daripada kamarnya di rumah lama. Tempat tidurnya besar, dengan selimut putih bersih yang terlihat lembut. Tapi yang paling membuat Alia gelisah adalah keberadaan Raka di ruangan yang sama. Ia berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan ekspresi datar. "Kau bisa tidur di tempat tidur, aku akan tidur di sofa," kata Raka tiba-tiba. Alia mengerjap. "Apa?" "Aku tidak akan menyentuhmu," lanjutnya dengan nada santai. "Aku tahu ini semua terjadi begitu cepat. Jadi aku tidak akan memaksamu untuk menerima pernikahan ini secara langsung. Kita bisa menjalani ini perlahan." Alia tidak menyangka Raka akan berkata seperti itu. Jadi, dia benar-benar tidak seperti ayahnya? "Terima kasih," kata Alia pelan. Raka hanya mengangguk, lalu berjalan menuju sofa di sudut ruangan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Alia bisa tidur tanpa dihantui mimpi buruk. Ia masih tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi setidaknya, ia tahu bahwa suaminya bukanlah monster seperti yang ia bayangkan. Dan mungkin, hanya mungkin hidupnya tidak akan seburuk yang ia kira. Hari pertama sebagai seorang istri terasa begitu canggung bagi Alia. Meskipun ia tidak lagi terikat dalam ketakutan menikahi pria tua kejam, hidup dengan seorang pria asing tetap bukan hal yang mudah. Pagi itu, ia bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena ingin, tetapi karena tidurnya terasa gelisah. Udara di kamar ini terasa asing, terlalu luas, terlalu mewah dibandingkan dengan kamar kecilnya di rumah lama. Alia menoleh ke sudut ruangan, melihat Raka masih tertidur di sofa. Benar-benar tidak seperti yang ia bayangkan. Ia mengira pria itu akan menuntut sesuatu darinya, memanfaatkan pernikahan ini untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi semalam, Raka hanya berbaring di sofa tanpa menyentuhnya sama sekali. Bahkan, ia menawarkan jarak, memberikan Alia ruang untuk menyesuaikan diri. Alia perlahan turun dari tempat tidur, berjalan pelan agar tidak membangunkannya. Tapi baru saja ia hendak keluar dari kamar, suara berat terdengar dari belakang. "Kau mau kemana pagi-pagi begini?" Alia tersentak, lalu menoleh. Raka sudah duduk di sofa. Tangannya mengusap wajahnya yang masih mengantuk. Rambutnya sedikit berantakan, tetapi justru membuatnya terlihat lebih santai dan manusiawi. Berbeda dengan sikapnya yang biasanya begitu serius dan berwibawa. "Aku mau membantu di dapur," jawab Alia pelan. Raka mengangkat alis. "Kau tidak perlu repot-repot. Aku biasanya sarapan di luar atau memesan sesuatu." Alia terdiam. Ia tidak terbiasa dengan kemewahan seperti ini. Di rumah lamanya, sarapan adalah sesuatu yang harus mereka usahakan sendiri. Setiap pagi, ia terbiasa bangun lebih awal untuk membantu ibunya memasak meski hanya sekadar nasi dan lauk sederhana. Raka menatapnya, lalu berdiri dan meregangkan tubuh. "Tapi kalau kau ingin memasak, aku tidak akan melarang." Alia tidak menjawab, hanya mengangguk kecil sebelum melangkah keluar dari kamar. Di dapur, Alia bertemu dengan beberapa pekerja rumah tangga yang sudah mulai menyiapkan sarapan. "Selamat pagi, Nyonya," sapa salah satu wanita parubaya dengan ramah. Alia hampir tersedak mendengar panggilan itu. "Nyonya?" Itu terdengar begitu aneh di telinganya. Ia belum merasa seperti seorang istri, apalagi seorang nyonya di rumah ini. Alia tersenyum canggung. "Pagi saya bisa membantu." Wanita itu tampak terkejut. "Oh, tidak perlu, Nyonya. Kami bisa mengurus semuanya."
Tapi aku ingin membantu, kata Alia cepat. Para pekerja saling bertukar pandang sebelum akhirnya mengangguk. Mereka memberinya pisau dan beberapa bahan untuk dipotong. Saat itulah, Raka masuk ke dapur. Ia bersandar di pintu, memperhatikan Alia yang sedang sibuk memotong sayuran. Jadi kau benar-benar ingin memasak sendiri? Alia tidak mengangkat kepala. Aku sudah terbiasa. Raka terdiam sejenak sebelum tersenyum kecil. Baiklah, aku akan menunggu di ruang makan. Alia meliriknya sekilas. Pria itu tidak banyak bicara, tetapi ia bisa merasakan bahwa Raka tidak menaruh niat buruk. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir bahwa mungkin hidup bersama pria ini tidak akan seburuk yang ia kira. Hari-hari berlalu, dan Alia mulai perlahan terbiasa dengan kehidupan barunya. Awalnya, ia masih menjaga jarak dengan Raka, tetapi pria itu sama sekali tidak pernah memaksanya untuk mendekat. Raka tetap tenang dan sabar, selalu memperlakukannya dengan hormat. Ia tidak pernah berbicara dengan nada kasar. Malam itu, Alia duduk di balkon rumah barunya, menatap langit yang gelap. Angin malam berembus lembut, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Semuanya masih terasa aneh baginya. Hidup di rumah yang luas, tidur di ranjang empuk, dan berbagi atap dengan seorang pria yang baru saja menjadi suaminya. Namun, perlahan, Alia mulai menyadari bahwa Raka bukanlah pria yang harus ia takuti. Ia memperlakukan Alia dengan hormat, tidak pernah menuntut lebih. Bahkan tidak pernah mencoba menyentuhnya sejak pernikahan mereka berlangsung. Raka membiarkan Alia memiliki ruangnya sendiri, memberikan waktu baginya untuk menyesuaikan diri. Terkadang, Alia mendapati dirinya diam-diam mengamati pria itu. Ia begitu berbeda dari ayahnya, Pak Herman, yang kasar dan penuh tekanan. Raka lebih tenang, lebih lembut, dan sepertinya tidak pernah meninggikan suara. Bahkan ketika ia menghadapi situasi sulit. Sore tadi, Alia memperhatikan bagaimana Raka memperlakukan para pekerja di rumah ini dengan penuh hormat. Ia tidak memerintah seenaknya, tidak membentak atau menyuruh dengan nada arogan seperti yang dilakukan Pak Herman. Alia mulai bertanya-tanya, mengapa pria seperti Raka bisa lahir dari keluarga seperti itu? Seolah mendengar pertanyaannya, malam itu, Raka menghampirinya di balkon. Kau suka duduk di sini, katanya, duduk di kursi di samping Alia. Alia menoleh sekilas, lalu mengangguk pelan. Udara di sini lebih segar. Raka tersenyum kecil. Dulu aku juga sering duduk seperti ini ketika ingin menenangkan diri. Alia diam sejenak, sebelum akhirnya bertanya, menenangkan diri dari apa? Pria itu menarik napas panjang sebelum menjawab, dari hidup yang terasa seperti penjara. Alia menoleh, tertarik dengan kata-katanya. Maksudmu? Raka bersandar ke kursinya, menatap langit malam dengan pandangan kosong. Ayahku, sejak kecil, aku selalu diajarkan bahwa kekuasaan dan uang adalah segalanya. Dia ingin aku tumbuh menjadi penerusnya. Menjadi pria yang kuat, yang tidak mudah dikalahkan oleh orang lain. Alia mendengarkan dengan saksama. Aku masih kecil waktu pertama kali melihatnya menekan orang lain dengan hutang. Aku ingat seorang ibu datang ke rumah, memohon agar ayah memberinya waktu lebih lama untuk membayar hutangnya. Tapi ayah tidak peduli. Dia menyuruh anak buahnya mengambil barang-barang di rumah wanita itu, bahkan mainan anaknya pun diangkut. Raka tersenyum miris. Aku tidak bisa melupakan tangisan anak itu. Alia merasakan dadanya sesak mendengar cerita itu. Aku tumbuh besar dengan melihat semua itu terjadi berulang kali. Ayah selalu mengatakan bahwa ini adalah bisnis. Bahwa mereka yang tidak bisa membayar hutang pantas kehilangan segalanya. Raka menghela napas. Tapi aku tidak pernah bisa menerimanya. Aku membenci cara hidup seperti itu.
Alia menggenggam tangannya sendiri. Jadi kau tidak pernah ingin menjadi rentenir? Raka menggeleng. Tidak pernah. Tapi aku tidak punya pilihan. Sejak remaja, aku dipaksa ikut ayah mengelola bisnisnya. Dia memaksa aku bertemu dengan orang-orang yang berhutang padanya, menyuruhku untuk menjadi pria sejati dengan tidak menunjukkan belas kasihan. Alia bisa melihat kesedihan yang tersirat dalam mata pria itu. Tapi aku selalu menolak. Lanjutnya, aku selalu mencari cara untuk menghindari ikut campur terlalu dalam. Aku lebih memilih mengelola bisnis keluarga lainnya, bisnis yang lebih bersih, seperti usaha properti dan restoran. Alia terkejut. Jadi kau punya bisnis sendiri? Raka mengangguk. Aku memisahkan diri sejauh mungkin dari ayahku. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa mengikuti cara-cara kotor yang dia ajarkan. Alia semakin memahami bahwa Raka benar-benar berbeda dari yang ia bayangkan. Tapi ayahku tidak suka itu. Dia selalu mengatakan bahwa aku lemah. Dia ingin aku jadi seperti dirinya, seseorang yang ditakuti dan dihormati. Raka menoleh ke arah Alia. Dan pernikahan ini, awalnya, ayah ingin menggunakannya sebagai alat untuk menekan keluargamu. Tapi aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Jika aku tidak ikut campur, dia mungkin akan menikahkanmu dengan orang lain yang lebih buruk darinya. Alia terdiam. Ia tidak tahu bahwa Raka juga memiliki masa lalu yang sulit. Ia selalu berpikir bahwa semua anggota keluarga rentenir itu pasti kejam dan tidak berperasaan. Tapi kini ia tahu, Raka bukan bagian dari mereka. Dan yang lebih mengejutkan, Rakalah yang menyelamatkannya dari pernikahan yang lebih buruk. Tanpa sadar, Alia merasa hatinya mulai melunak. Sejak malam itu, cara Alia memandang Raka berubah. Meskipun ia masih merasa canggung, ia tidak lagi merasa terjebak dalam pernikahan ini. Raka adalah pria yang baik. Itu semakin jelas baginya. Hari demi hari berlalu, dan Alia mulai merasa lebih nyaman berada di dekatnya. Mereka mulai mengobrol lebih banyak, meskipun awalnya hanya tentang hal-hal kecil. Raka selalu memperlakukan Alia dengan hormat, tidak pernah menuntut lebih dari apa yang bisa diberikan Alia. Suatu sore, Alia melihat Raka sedang membantu seorang pegawai tua yang kesulitan membawa barang-barang berat di halaman rumah. Ia mengangkat sendiri karung-karung beras ke dalam dapur, meskipun para pekerja berulang kali mengatakan bahwa mereka bisa melakukannya sendiri. Alia berdiri di teras, memperhatikannya dengan diam-diam. Pria ini benar-benar berbeda dari ayahnya. Semakin lama, Alia mulai bertanya-tanya, mungkinkah pernikahan ini bukanlah hukuman seperti yang ia pikirkan selama ini? Mungkinkah ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik? Sesuatu yang bahkan lebih dari sekadar pernikahan karena terpaksa? Alia masih belum tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, perlahan, ia tidak lagi takut. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai menerima kenyataan bahwa mungkin pernikahan ini tidak seburuk yang ia kira. Waktu berlalu lebih cepat dari yang Alia sadari. Hari-harinya kini terasa lebih ringan, lebih nyaman, lebih menyenangkan. Sejak perbincangan mereka di balkon malam itu, hubungan antara dirinya dan Raka perlahan berubah. Rasa canggung yang dulu memenuhi rumah ini perlahan menghilang, digantikan dengan percakapan ringan dan kebersamaan yang terasa lebih natural. Raka tetap menjadi dirinya yang tenang dan sabar. Ia tidak pernah menekan Alia untuk menerima pernikahan ini lebih cepat dari yang bisa ia tangani. Ia membiarkan segalanya mengalir dengan sendirinya, dan itulah yang membuat Alia semakin terbuka. Awalnya, Alia mencoba menyangkal perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Bagaimana mungkin ia bisa merasa seperti ini terhadap seseorang yang awalnya ia anggap sebagai ancaman? Tapi setiap kali ia melihat Raka, cara pria itu tersenyum, cara ia berbicara dengan lembut, cara ia memperlakukan orang lain dengan penuh hormat,
Alia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ia mulai menyukainya. Kata itu terasa asing dalam pikirannya, tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa itulah yang terjadi. Dan itu membuatnya takut. Suatu pagi, Alia terbangun lebih awal dari biasanya. Ketika ia keluar dari kamar, ia menemukan Raka sudah berada di dapur, mengenakan kaos polos dan celana santai, sedang memasak sesuatu di atas kompor. Alia terkejut. "Kau bisa memasak?" Raka menoleh, lalu tersenyum kecil. "Aku tidak sehebat Koki, tapi aku bisa membuat sarapan sederhana." Alia berjalan mendekat, menatap panci di atas kompor. Ada bubur ayam di sana, dan aromanya menggoda selera. "Kau buat bubur?" Raka mengangguk. "Kudengar dari Mbok Minah kalau kau menyukai bubur ayam buatan ibumu. Aku tidak tahu apakah rasanya akan sama, tapi aku ingin mencoba." Alia terdiam. Raka memasak untuknya? Ia tidak pernah mengira pria itu akan melakukan hal seperti ini. Sejenak, Alia merasa hatinya semakin hangat. Ia tidak bisa menahan senyum kecil yang muncul di wajahnya. "Kau tidak perlu repot-repot," katanya akhirnya. "Aku tidak merasa ini merepotkan," jawab Raka santai. "Aku hanya ingin membuatmu merasa lebih nyaman di sini." Alia menatapnya, dan saat itu juga ia menyadari bahwa ia semakin sulit menolak perasaan yang tumbuh di hatinya. Semakin hari, Alia semakin melihat sisi lain dari suaminya. Suatu sore, ia mendapati Raka sedang berbicara dengan seorang ibu yang datang ke rumah. Wajah wanita itu penuh kecemasan, tangannya menggenggam erat lembaran-lembaran uang lusuh. Alia menguping dari jauh, mendengar percakapan mereka. "Maaf, Tuan, saya hanya bisa membayar setengahnya dulu," kata wanita itu dengan suara gemetar. "Saya janji akan melunasi sisanya bulan depan." Alia tahu wanita itu pasti adalah salah satu orang yang berhutang pada ayah Raka. Namun, yang mengejutkannya, Raka tidak membentak atau menekan wanita itu seperti yang biasa dilakukan Pak Herman. Sebaliknya, ia tersenyum lembut. "Tidak perlu terburu-buru, Bu. Bayarlah ketika sudah benar-benar mampu." Wanita itu terkejut. Tapi ayah Anda bilang." "Ayah saya dan saya adalah orang yang berbeda," potong Raka dengan tenang. "Saya tidak ingin menekan siapapun. Yang penting, ibu dan keluarga ibu bisa tetap hidup dengan layak." Wanita itu menangis haru, berulang kali mengucapkan terima kasih sebelum pergi. Alia berdiri di ambang pintu, memperhatikan semuanya dengan hati yang penuh kekaguman. Raka benar-benar pria yang luar biasa. Semakin hari, semakin banyak alasan baginya untuk menyukai pria itu. Namun, seiring dengan perasaan yang semakin tumbuh, Alia juga semakin diliputi kebingungan. Apakah Raka juga merasakan hal yang sama? Ataukah semua perhatian dan kebaikannya hanyalah bentuk kepedulian sebagai seorang suami yang bertanggung jawab? Alia mulai menyadari bahwa dirinya selalu menunggu momen-momen di mana ia bisa berbicara dengan Raka. Ia selalu mencari keberadaannya di rumah, dan hatinya selalu merasa hangat setiap kali Raka melakukan sesuatu untuknya, sekecil apapun itu. Suatu malam, Alia duduk di balkon seperti biasanya, menikmati angin malam. Tiba-tiba, Raka muncul dan duduk di sebelahnya, seperti yang sering ia lakukan akhir-akhir ini. "Apa yang kau pikirkan?" tanyanya lembut. Alia menatap langit, lalu menghela napas. "Aku hanya merasa aneh." Raka mengangkat alis. "Aneh bagaimana?" Alia menoleh padanya, lalu berkata dengan suara pelan, "Aku tidak menyangka bisa merasa nyaman di sini. Awalnya, aku merasa pernikahan ini adalah hukuman. Aku takut, aku benci keadaan ini, aku merasa seperti kehilangan kebebasanku." Raka diam, mendengarkan dengan tenang. "Tapi sekarang," lanjut Alia, "aku tidak merasa seperti itu lagi."
Raka tersenyum kecil. Aku senang mendengarnya. Alia menggigit bibirnya, lalu bertanya dengan hati-hati, Raka, apakah kau pernah menyesal menikah denganku? Pria itu menatapnya dengan mata yang tajam, seolah mencoba membaca isi hatinya. Tidak, jawabnya akhirnya. Tidak sekalipun. Alia merasakan sesuatu yang hangat menjalar di dadanya. Tidak pernah? Ulangnya pelan. Raka menggeleng. Aku tahu ini bukan awal yang sempurna, tapi aku tidak menyesal. Dan jika aku boleh jujur. Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum lembut. Aku senang bisa mengenalmu, Alia. Hati Alia berdebar. Ia tidak tahu apakah itu berarti apa yang ia harapkan. Tapi yang jelas, ia tidak lagi bisa mengabaikan perasaannya sendiri. Ia menyukai Raka. Dan mungkin, hanya mungkin, pria itu juga mulai merasakan hal yang sama. Matanya menyala penuh kemarahan saat melihat ayahnya duduk dengan angkuh di sofa. Sementara Alia berdiri dengan wajah tegang. Apa yang kau lakukan di sini? Suara Raka terdengar dalam dan dingin. Nada penuh ketegasan bercampur amarah yang ditahan. Pak Herman menoleh perlahan. Ekspresinya tetap tenang meskipun jelas ia tidak senang melihat putranya. Dengan santai, ia menyandarkan punggungnya ke sofa, lalu menatap Raka dengan tatapan penuh perhitungan. Hanya berbincang dengan istrimu, katanya dengan suara berat. Atau, lebih tepatnya, mengingatkannya tentang kenyataan yang sedang kalian hadapi. Raka melangkah mendekat, pandangannya tajam. Kenyataan seperti apa? Ayah? Bahwa kau masih ingin mengendalikan hidup kami? Bahwa kau masih ingin memperbudak keluarga Alia dengan hutang yang kau buat semakin tidak masuk akal? Pak Herman mendengus kecil, lalu melirik Alia. Kau lihat, Alia? Putraku ini semakin besar kepala sejak menikah denganmu. Dia pikir dia bisa membebaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai pewaris keluargaku. Dia pikir dia bisa lepas begitu saja dari dunia yang telah kubangun selama bertahun-tahun. Alia mengepalkan tangannya. Raka bukan seperti ayah. Dia tidak ingin hidup dengan cara seperti itu. Pak Herman mengangkat alisnya. Begitu? Tapi apakah dia sudah memberitahumu bahwa tanpa perlindungan dan kekuatanku, dia tidak akan bertahan lama di dunia ini? Alia menatap Raka dengan ragu. Ia tahu Raka sedang berusaha melepaskan diri dari bisnis ayahnya, tetapi ia tidak tahu seberapa besar risikonya. Raka menarik napas dalam, lalu menatap ayahnya dengan penuh keberanian. Aku sudah siap menghadapi segalanya. Aku lebih memilih hidup sederhana tapi bermartabat daripada menjadi boneka dalam sistemmu yang penuh penindasan. Pak Herman terkekeh pelan, tetapi ada nada berbahaya dalam tawanya. Kau naif, Raka. Dunia tidak bekerja seperti itu. Orang-orang yang lemah akan tetap diinjak. Jika kau tidak berada di atas, maka kau yang akan dihancurkan. Kalau begitu, aku akan membuktikan bahwa kau salah, jawab Raka dengan tegas. Aku akan keluar dari bayanganmu. Ayah, aku akan membangun hidupku sendiri tanpa ketakutan dan ancaman. Mata Pak Herman menyipit, lalu ia berdiri, menatap putranya dengan penuh kebencian yang selama ini disembunyikan. Kita lihat saja sampai kapan kau bisa bertahan. Jangan salahkan aku kalau suatu hari kau datang padaku memohon bantuan. Dengan itu, ia berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan ruangan dengan dua anak buahnya yang mengikuti dari belakang. Begitu pintu tertutup, Alia menghela napas panjang, seolah beban berat baru saja turun di dadanya. Ia menoleh ke arah Raka yang masih berdiri kaku, rahangnya mengeras, matanya menatap kosong ke arah pintu yang baru saja ditutup ayahnya. Raka, panggil Alia dengan suara lirih. Pria itu menoleh, lalu menghela napas dalam, seakan mencoba mengendalikan emosinya. Ia melangkah mendekat dan meraih tangan Alia,
menggenggamnya erat. Aku tidak akan membiarkan ayahku menyentuh keluargamu lagi, katanya pelan tapi penuh ketegasan. Aku janji, Alia. Aku akan melindungimu. Aku akan melindungi semuanya. Alia menatapnya dalam-dalam. Ia melihat ketulusan dalam sorot mata Raka. Tetapi ia juga melihat ketakutan yang tersembunyi di baliknya. Dengan segala yang kau pertaruhkan, apa kau benar-benar yakin? Tanyanya. Raka tersenyum kecil. Meskipun ada sedikit kepedihan di sana. Aku lebih yakin daripada sebelumnya. Aku lebih baik kehilangan segalanya daripada kehilangan harga diriku dan orang-orang yang aku cintai. Alia menggenggam tangannya lebih erat. Ia tahu, sejak saat ini, mereka akan menghadapi jalan yang lebih sulit. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mereka akan melaluinya bersama. Dan itu sudah cukup untuknya. Alia semakin kagum dengan Raka dan hatinya semakin mantap. Pagi itu, Raka duduk di dalam mobilnya, menatap lurus ke arah gedung tinggi tempat kantor bisnis keluarganya beroperasi. Ini adalah tempat di mana ia dibesarkan, tempat yang seharusnya menjadi warisannya. Tapi kini, tempat itu hanya terlihat seperti penjara baginya. Ia tahu, begitu ia masuk ke dalam, ia tidak akan keluar sebagai orang yang sama. Dengan napas dalam, ia keluar dari mobil dan melangkah masuk. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah bayang-bayang masa lalunya menahan kakinya untuk tetap tinggal di dunia yang selama ini ia kenal. Tapi ia tidak lagi ragu. Keputusan sudah diambil. Ketika ia sampai di lantai tertinggi, ia menemukan ayahnya, Pak Herman, duduk di belakang meja besar. Lelaki itu sedang memeriksa dokumen di tangannya, seolah kedatangan Raka tidak berarti apa-apa baginya. Tanpa basa-basi, Raka meletakkan sebuah amplop di atas meja. "Apa ini?" tanya Pak Herman tanpa mengangkat wajahnya. "Surat pengunduran diriku," jawab Raka singkat. Pak Herman akhirnya menatap Raka. Keningnya berkerut. Ia mengambil amplop itu, membukanya, dan membaca isinya. Kemudian, ia tertawa. "Jadi ini keputusan besarmu?" katanya dengan nada mengejek. "Kau pikir kau bisa keluar begitu saja dari semua ini?" "Aku tidak peduli lagi dengan bisnis ini," kata Raka, suaranya mantap. "Aku tidak ingin menjadi bagian dari sistem yang terus menindas orang lain." Pak Herman menyandarkan punggungnya ke kursi, menyilangkan tangan di dadanya. "Dan kau pikir dengan meninggalkan semua ini, kau akan bisa hidup dengan mudah?" "Aku akan mencari jalanku sendiri," jawab Raka tegas. "Tidak ada yang bisa hidup tanpa kekuatan dan uang." "Raka," suara Pak Herman berubah lebih dingin. "Kau akan menyesalinya nanti. Dunia tidak seperti yang kau bayangkan." Raka tersenyum tipis. "Aku lebih baik jatuh dan berjuang sendiri daripada terus hidup dalam bayanganmu." Pak Herman menghela napas panjang, lalu menatap putranya dengan tajam. "Kalau begitu, jangan pernah kembali padaku ketika kau gagal." Raka mengangguk. "Aku tidak akan kembali." Dengan itu, ia berbalik dan melangkah keluar dari ruangan, meninggalkan ayahnya yang masih duduk diam di balik mejanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa benar-benar bebas. Sore itu, Alia sedang menyiram tanaman kecil di halaman rumah ketika suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Ia menoleh dan menemukan Raka berdiri di sana, menatapnya dengan senyum tipis. "Kau pulang lebih awal hari ini," kata Alia sambil tersenyum. "Aku tidak hanya pulang lebih awal," Raka berkata pelan, lalu berjalan mendekat. "Aku pulang untuk selamanya." Alia mengernyit. "Apa maksudmu?" "Aku sudah keluar dari bisnis ayahku," jawab Raka, suaranya mantap. "Aku tidak ingin lagi berurusan dengan semua itu. Aku ingin hidup jujur, tanpa menindas siapapun." Alia menatapnya dengan mata membesar.
Raka, kau benar-benar melakukannya? Raka mengangguk. Ya, aku tidak akan membiarkan keluargamu terjerat hutang lagi. Aku tidak akan membiarkan kita hidup di bawah bayang-bayang ayahku. Alia merasa dadanya sesak oleh emosi. Ia tahu betapa berat keputusan ini bagi Raka. Ini bukan hanya tentang meninggalkan bisnis keluarga, tapi juga tentang menghadapi kemungkinan kehilangan segalanya. Raka. Suaranya gemetar. Kau mempertaruhkan semuanya. Aku tidak peduli, kata Raka, menatapnya dengan penuh keyakinan. Aku hanya ingin kita hidup dengan damai. Aku hanya ingin kau bahagia. Alia merasa air matanya mulai menggenang. Ia menatap pria di depannya, pria yang dulu ia anggap sebagai bagian dari ancaman keluarganya, tetapi kini telah menjadi pelindung dan penyelamatnya. Ia tahu satu hal, ia semakin mencintai pria ini. Dengan langkah pelan, Alia maju dan tanpa ragu, ia memeluk Raka erat. Terima kasih, bisiknya dengan suara serak. Terima kasih sudah memilih jalan ini. Raka tersenyum dan membalas pelukannya. Aku akan selalu memilihmu, Alia. Dan di bawah sinar matahari senja, mereka berdiri dalam keheningan, merasakan awal baru yang penuh harapan. Mereka tahu, perjalanan mereka masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi takut. Mereka memiliki satu sama lain. Dan itu sudah lebih dari cukup. Hari-hari setelah keputusan besar Raka menjadi awal baru bagi mereka berdua. Tidak ada lagi bayang-bayang Pak Herman yang mengancam, tidak ada lagi hutang yang membelenggu keluarga Alia. Namun, kebebasan itu juga datang dengan tantangan baru. Raka bukan lagi pewaris bisnis keluarga yang kaya raya. Ia harus memulai dari nol, tanpa koneksi, tanpa dukungan finansial dari ayahnya. Tapi itu tidak membuatnya gentar. Dengan dukungan Alia, ia percaya bahwa mereka bisa melewati semuanya. Mereka memutuskan untuk pindah ke rumah sederhana di pinggiran kota, jauh dari lingkungan lama yang penuh tekanan. Rumah itu tidak besar, tidak semewah apartemen yang dulu dimiliki Raka, tetapi bagi mereka, tempat itu adalah simbol dari awal yang baru, kehidupan yang mereka pilih sendiri. Alia mengambil pekerjaan sebagai guru les privat untuk membantu ekonomi mereka. Sementara Raka berusaha mencari pekerjaan tetap. Ia tahu, dunia bisnis tidak mudah bagi seseorang yang mencoba membangun semuanya dari nol. Tapi ia tidak menyerah. Suatu hari, saat duduk di meja makan sederhana mereka, Alia menatap suaminya yang terlihat letih setelah seharian mencari pekerjaan. Bagaimana hasilnya hari ini? Tanyanya lembut. Raka tersenyum kecil. Meskipun Alia bisa melihat kelelahan di matanya. Belum ada yang menerima. Mereka mengenalku sebagai anak Pak Herman. Dan begitu tahu aku sudah keluar dari bisnis keluarga, mereka ragu. Alia mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Raka dengan hangat. Kita akan menemukan jalan, Raka. Aku yakin. Raka menatap istrinya dengan penuh kasih. Terima kasih, Alia. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpa dukunganmu. Alia tersenyum lembut. Kita berjuang bersama. Ini adalah kehidupan yang kita pilih, bukan? Raka mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa memiliki seseorang yang benar-benar ada untuknya. Bukan karena uang atau kekuasaan, tetapi karena cinta yang tulus. Beberapa minggu berlalu, dan Raka akhirnya mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang keuangan. Meski gajinya tidak sebesar dulu, ia merasa puas karena bisa bekerja dengan jujur, tanpa perlu menindas orang lain. Alia juga semakin sibuk dengan murid-murid les privatnya. Ia menikmati mengajar, dan melihat anak-anak yang semakin berkembang membuatnya bahagia. Kehidupan mereka mungkin sederhana, tapi penuh kebahagiaan kecil yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Suatu malam,
Setelah makan malam bersama, Raka menatap Alia dengan ekspresi serius. "Aku punya ide," katanya tiba-tiba. Alia menoleh, tertarik. "Apa itu?" "Aku ingin membuka usaha sendiri," jawab Raka. "Aku tahu bagaimana sistem keuangan bekerja, dan aku tahu banyak orang terjebak dalam hutang karena sistem yang tidak adil. Aku ingin membuka lembaga keuangan yang membantu orang dengan cara yang lebih manusiawi." Mata Alia membesar. "Kau ingin membuat sistem yang berbeda dari ayahmu?" Raka mengangguk. "Aku ingin membuktikan bahwa ada cara lain untuk menjalankan bisnis tanpa menindas orang lain. Aku ingin membantu orang-orang seperti keluargamu dulu, yang hanya butuh sedikit bantuan untuk bisa bangkit kembali." Alia terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar. "Itu ide yang luar biasa, Raka. Dan aku percaya kau bisa melakukannya." Raka tersenyum lega. "Tapi ini akan butuh waktu. Aku tidak ingin terburu-buru dan gagal." Alia menggenggam tangannya erat. "Aku akan selalu ada di sampingmu." Raka merasa hatinya semakin mantap. Ia tahu, dengan Alia di sisinya, ia bisa menghadapi apapun. Sementara itu, keluarga Alia juga mulai bangkit dari keterpurukan. Setelah terbebas dari hutang, ayahnya akhirnya mendapatkan pekerjaan baru sebagai pegawai di sebuah perusahaan logistik. Meskipun awalnya sulit untuk memulai dari nol, ia bersyukur masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Ibu Alia juga mulai membaik kesehatannya. Dengan stres yang berkurang, ia bisa beristirahat dengan lebih baik dan mendapatkan perawatan yang layak. Mereka semua merasakan perbedaan besar setelah lepas dari jeratan hutang dan tekanan dari rentenir. Suatu hari, saat Alia berkunjung ke rumah orang tuanya, ia melihat ibunya tersenyum lebar untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. "Alia, nak," kata ibunya sambil menggenggam tangan putrinya. "Terima kasih karena telah bertahan untuk keluarga kita. Kau dan Raka telah menyelamatkan kami." Alia tersenyum, matanya sedikit berkaca-kaca. "Ibu, kita semua berjuang bersama. Sekarang saatnya kita menikmati hidup yang lebih baik." Ayahnya menepuk bahu Alia dengan bangga. "Dan Raka, dia pria yang luar biasa. Aku tidak bisa meminta menantu yang lebih baik darinya." Alia tersenyum lebar. Dulu, ia begitu takut dengan pernikahan ini, takut dengan masa depan yang tidak pasti. Tapi kini, ia tahu bahwa semua yang terjadi telah membawanya ke kehidupan yang lebih baik. Hari-hari berlalu dengan damai. Alia dan Raka menikmati kehidupan pernikahan mereka, meskipun dengan segala tantangan yang ada. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon rumah kecil mereka, menikmati teh hangat di bawah langit berbintang, Alia menatap Raka dengan penuh kasih. "Kita telah melalui banyak hal," katanya pelan. Raka tersenyum, meraih tangan Alia dan mengecup punggung tangannya. "Dan kita masih akan melalui lebih banyak lagi. Tapi selama kita bersama, aku tahu kita bisa melewatinya." Alia tersenyum, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Raka. "Aku bahagia, Raka. Aku benar-benar bahagia." Raka mengeratkan pelukannya. "Aku juga, Alia. Dan aku akan selalu berusaha membuatmu bahagia." Di bawah langit malam yang penuh bintang, mereka berdua duduk dalam keheningan yang penuh makna. Mereka mungkin telah kehilangan banyak hal di masa lalu, tapi yang mereka miliki sekarang jauh lebih berharga. Cinta, kebebasan, dan masa depan yang mereka bangun bersama. Dan itu sudah lebih dari cukup. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan Alia serta Raka semakin stabil. Usaha yang mereka bangun bersama mulai berkembang. Raka berhasil mendirikan lembaga keuangan kecil yang membantu orang-orang yang membutuhkan tanpa menjebak mereka dalam lingkaran hutang yang tidak adil. Alia, yang dulu hanya mengajar les privat, kini telah memiliki sebuah tempat kursus sendiri.
Ia mengajarkan anak-anak dari berbagai latar belakang, terutama mereka yang kurang mampu, agar memiliki kesempatan yang lebih baik dalam pendidikan. Mereka berdua telah menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan dalam bentuk kemewahan, tetapi dalam kehidupan yang penuh makna. Namun, kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika suatu hari Alia menyadari ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Suatu pagi, Alia duduk di meja makan, memegang sebuah benda kecil di tangannya, sebuah alat tes kehamilan dengan hasil positif. Tangannya sedikit gemetar, hatinya dipenuhi berbagai emosi. Bahagia, terkejut, bahkan sedikit takut. Saat Raka masuk ke dalam ruangan dan melihat ekspresi Alia, ia langsung mengernyit khawatir. "Alia, ada apa?" Alia menoleh dan tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. Dengan perlahan, ia mengangkat alat tes itu dan menunjukkannya pada Raka. "Butuh waktu lama bagiku untuk memastikan, tapi sekarang aku yakin." Suaranya bergetar karena emosi. "Raka, aku hamil." Sejenak, Raka terdiam, seolah otaknya sedang berusaha memproses kata-kata istrinya. Lalu, wajahnya berubah, matanya melebar penuh kebahagiaan, dan ia segera menarik Alia ke dalam pelukannya. "Alia, ini luar biasa," katanya dengan suara penuh kegembiraan. Ia mengecup kening istrinya dengan lembut. "Kita akan menjadi orang tua." Alia tertawa pelan, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Ya, kita akan menjadi orang tua." Dalam pelukan Raka, Alia merasa seluruh perjuangan mereka selama ini telah terbayar. Mereka telah melewati begitu banyak rintangan, menghadapi ketakutan dan kesulitan, tetapi pada akhirnya, mereka tetap bersama. Dan kini, cinta mereka telah membawa kehidupan baru ke dunia ini. Hari demi hari berlalu dengan kebahagiaan yang semakin besar. Keluarga Alia dan Raka menyambut kabar kehamilan itu dengan penuh sukacita. Ibu Alia, yang dulu sering sakit-sakitan, kini tampak lebih sehat dan bersemangat. Ia tidak sabar menanti kehadiran cucunya. Ayah Alia, yang pernah merasa putus asa karena terlilit hutang, kini telah menjadi pria yang jauh lebih tenang dan penuh rasa syukur. Bahkan, di balik sifat kerasnya, Pak Herman, ayah Raka, akhirnya menghubungi mereka. Melalui suara beratnya di telepon, ia mengucapkan sesuatu yang mengejutkan. "Aku tidak pernah menyangka kau akan sejauh ini, Raka. Aku mungkin tidak setuju dengan keputusanmu dulu, tapi aku bisa melihat sekarang, kau lebih kuat dari yang aku kira." Itu bukan permintaan maaf secara langsung, tapi cukup bagi Raka untuk tahu bahwa ayahnya akhirnya mengakui jalannya. Ketika bayi mereka akhirnya lahir, seorang bayi laki-laki yang sehat, semua orang berkumpul di rumah sakit dengan air mata kebahagiaan. Alia memandang wajah kecil di dalam dekapannya, lalu menoleh ke arah Raka. "Kita namakan dia apa?" Raka tersenyum, lalu mengusap kepala bayi mereka dengan penuh kasih. "Bagaimana kalau kita beri dia nama Haris? Itu berarti penjaga." Alia tersenyum dan mengangguk. "Haris, semoga dia tumbuh menjadi pria yang kuat dan baik hati seperti ayahnya." Raka menatap Alia dengan penuh cinta. "Dan semoga dia memiliki hati yang penuh kasih seperti ibunya." Mereka saling bertukar senyum, merasakan kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mereka telah melalui begitu banyak hal. Dari awal yang sulit dan penuh ketakutan, hingga akhirnya menemukan kebahagiaan sejati dalam kehidupan yang mereka bangun sendiri. Kini, mereka bukan hanya suami istri, tetapi juga orang tua yang siap menghadapi dunia bersama. Dan mereka tahu, selama mereka memiliki satu sama lain, tidak ada hal yang tidak bisa mereka lewati. Kisah Alia dan Raka membuktikan bahwa cinta sejati tidak selalu dimulai dengan cara yang indah. Terkadang, ia dimulai dari luka, dari air mata, dari perjuangan yang terasa tak berujung. Namun, cinta sejati bukan tentang bagaimana kisah itu dimulai,
melainkan tentang bagaimana dua orang memilih untuk tetap berjuang bersama, menghadapi setiap badai dengan tangan yang tetap tergenggam erat. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Alia dan Raka. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk tidak menyerah pada keadaan, untuk terus berjuang, dan yang paling penting, untuk percaya bahwa kebahagiaan selalu mungkin ditemukan, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Salam hangat. Terima kasih.